Semua hal di dunia ini tersusun dari materi. Apa itu materi? Definisi dari materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ilmu kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai hal tentang materi. Salah satu contohnya adalah struktur materi, sifat materi, wujud materi, perubahan materi, penggolongan materi, susunan materi, dan energi yang menyertai perubahan-perubahan tersebut. Kira-kira apakah semua bahan kimia itu berbahaya? Bahaya? Jawabannya tidak. Tidak semua bahan kimia berbahaya. Banyak bahan kimia yang justru bikin kita tetap hidup. Contoh paling sederhana yaitu air yang kita minum merupakan zat kimia, yaitu H2O. Dan saat kita bernafas, kita menghirup oksigen yang merupakan zat kimia juga. Kalsium, iodin, fosfor, sodium, magnesium, kalium, zinc, fluorida, dan selenium, zat-zat ini yang setiap hari kita makan loh, karena semua zat ini ada di nasi. Ilmu kimia dibagi dalam beberapa cabang. Kimia organik, yang mempelajari tentang bahan kimia yang berasal dari bahan organik seperti senyawa karbon. Kimia anorganik mempelajari tentang zat-zat yang tidak mengandung unsur karbon. Kimia analitik mempelajari tentang pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi komponen kimia. Kimia fisik mempelajari tentang proses kimia berdasarkan prinsip dan konsep fisika umumnya, mencakup aplikasi kinetika, termodinamika, dan mekanika kuantum untuk kimia. Kimia bionikimia mempelajari tentang proses kimia yang terjadi dalam organisme hidup. Dan juga terdapat beberapa cabang ilmu kimia yang disesuaikan dengan bidang kehidupan tertentu, seperti kimia lingkungan, yang mempelajari tentang fenomena kimia dan biokimia yang terjadi di alam. Kimia inti, yang mempelajari tentang sifat dari inti atom reaksi dan fenomenanya, termasuk nuklir dan radioaktivitas. Kimia pangan, yang mempelajari tentang proses kimia dan interaksinya dengan komponen-komponen biologis dan non-biologis bahan pangan. Pada bidang kedokteran, kimia berperan dalam penemuan vaksin, obat-obatan, sampel darah, pengembangan peralatan sintetis, dan juga pengembangan hemodialisa. Pada bidang hukum, kimia berperan dalam pengembangan alat deteksi narkoba, pengujian sidik jari, identifikasi alkohol, dan tes DNA. Pada bidang pertanian, kimia berperan dalam pengembangan pupuk, pestisida, maupun rekayasa genetika. Pada bidang teknologi bahan, kimia berperan dalam penemuan LCD pada TV dan telepon genggam, penemuan mikroprosesor, superkonduktor, dan fiberglass. Pada bidang energi dan lingkungan, kimia berperan dalam pengembangan sel surya, pengembangan bahan bakar alternatif seperti biosolar, mobil listrik, dan lain-lain.